Halo teman-teman, saya Alusius Aditya Dinugraha yang membuat custom ROM Acrodex untuk Andromax U Dual Core dan Limited Quad Core. Pada kali ini saya akan mencoba men-sharekan cara compile, decompile, dan sign-in sistem APK agar berjalan baik dan sesuai yang kalian inginkan. Karena sudah banyak yang bertanya tapi tutorial pun masih kesulitan. Pertama-tama kalian masuk ke grup official Acrodex ya, yang dev all about porting and optimizing Android. Cari dokumen atas buatan saya yang ini, kiat belajar buat tema. Ini semua sudah ada ya, tools, Notepad++ sama tutorial, dan sedikit tutorial yang pernah saya coba dan berhasil di tablet smartphone Android Tab dan Andromax U, bahkan di Android lain pun berjalan dengan baik. Setelah kalian download tools ini, isinya berupa folder Android, itu langsung diekstrak. Folder itu diekstrak ke C. Jadi seperti ini. Folder Android ini. Folder Android ini isinya seperti ini. Nah, di sini tolong diperhatikan apabila tools yang saya berikan itu pada APK Tools, Backsmali, lalu sign-in, Smali, itu masih ada embel-embelnya. Seperti ini contohnya, masih ada versinya 5.2. Ini dihapus saja, di rename menjadi smali.jar atau apktool.jar, backsmali.jar. Selanjutnya kita akan mencoba decompile. Kita ambil sistem UI atau setting APK atau MMS yang kita butuhkan. Setelah kalian download, ini saya ilustrasikan di ROM Acrodex. Beberapa file yang wajib dibutuhkan itu framework REST APK. Ini salah satu APK yang berperan penting ya. Ini wajib. Misalkan kita ingin mengedit dari ROM Android 4.1 atau 4.2, sistem UI atau setting itu juga disamakan ya frameworknya. Jangan asal pakai framework lain. Itu sebagai dependensi setahu saya. Kita mencoba decompile sistem UI dan framework REST APK. Kita coba mengganti ikon baterai dan merubah ukuran navigation bar. Dua file ini di copy ke folder Android yang di C tadi ya. Kalau di Windows 8 atau Windows 7 itu kita tekan shift, klik ke kanan, langsung keluar open command window here. Karena ini saya mencoba di Windows XP dan tidak ada, kita bisa panggil pakai command prompt. Kita tekan Windows sama R, ketik cmd, keluar cmd, kita masuk ke directory Android. Kita sudah masuk ke directory Android ya. Ini langkah cepatnya saja, langkah cepat dan pasti. Pertama-tama kita menginstal framework REST APK pada ROM itu, framework REST APK ROM yang ingin kalian edit ke dalam PC. Ini hanya menginstal, jadi tidak ada proses atau apapun ya.
kita copy, lalu pastikan di sini, enter. Nah, ini artinya framework sudah terinstall di C document setting dan bla bla bla. Ini langkah awal yang harus dilakukan agar tidak error ya. Setelah itu, pastikan sistem UI framework ini tadi sudah di folder Android. Kita akan compile sistem UI. Berarti kalau kita compile sistem UI, berarti langkah keduanya ini kita bongkar. Kita pilih kalau sistem UI ya apk_d strip f sistem UI atau framework atau setting atau MMS atau kontak dan sebagainya. Karena kita akan mencoba sistem UI ya, kita pilih yang sistem UI. Kita pastikan di sini. Nah, sudah keluar folder sistem UI di bawah ini, proses compile. Ini saya mencobanya di netbook dan lemot. Nah, kalau sudah sampai seperti ini berarti semua proses berjalan baik. Masuk ke res, lalu ingat ya, Max itu resolusinya HDPI bukan MDPI. Jadi kita kalau ingin mengedit atau mereplace gambar yang di folder HDPI. Dan juga perhatikan ada beberapa ikon. Nah, contohnya seperti ini. Ikon notification overlay .9.png. Ini jangan asal replace ya dengan .png karena ini ekstensinya berbeda. Namanya .png. Coba cari di XDA. Ada tools buat convert agar ikon berubah menjadi ini. Ini berhubung ikon baterai sudah berupa persen dan urut. Nah, kita coba dengan ikon lain. Saya sarankan kalian download Tickle My Android di XDA ya. Itu sudah komplit ikon-ikonnya, saya ambil dari situ semua. Kita masuk ke Tickle My Android, masuk ke user file, lalu ikon, ada baterai, ada emoticon, signal. Ini yang suka gonta-ganti tugas, udah banyak sekali ya, bisa kalian pilih. Simpelnya saja kita mau ganti ikon baterai. Saya mau ganti ke ikon Purple Android. Seperti ini ya. Ini kan sudah berurutan dari 0 sampai ke 100. Perhatikan, jangan asal cari ikon lalu di replace, itu pasti tidak bisa. Kita bakal list dulu. Karena Tickle My Android ini udah saya kira sudah komplit sekali ya. Kita urutkan tipenya. Ini ada ikon ber-XPNG lalu XML-nya. Kita copy semua ikon yang berekstensi PNG ini. Hanya ikon. Mau cari ikon ya download Tickle My Android, cari aja di XDA. Sudah ke select, kita copy, masuk lagi ke C sistem UI raster drawable HDPI. Klik kanan, paste, yes to all, replace. Nah, udah ter-replace semua. Ingat ya, kalau kita cuma ganti ikon, itu nggak bakal berubah di status bar kalian menjadi persen, itu nggak mungkin banget. Nah, karena Tickle My Android itu udah komplit, ini ada dua file yang berekstensi XML, status baterai dan status baterai charge. Ini yang baterai menampilkan baterai saat standby, yang ini saat di charge. Nah,
Jadi ini beda-beda ya, ini di copy. Kalau mau ganti yang ini contohnya ikon ini, nah ya beberapa ikon, jadi XML-nya setiap ikon tuh berbeda-beda. Jangan coba-coba ini mau kita copy ke HDPI tapi statusnya pakai ikon lain, itu nggak berjalan baik. Nah, setelah kita copy tadi, ada beberapa ikon baterai ini yang tidak terreplace, ini biarkan saja karena menyesuaikan dengan XML yang di folder ini Performa Android. Nah, kita select tadi ini, copy. Nah, kembali ke sini ke back, terus ke folder drawable. Nah, disinilah XML yang mengatur persen baterai. Kita replacekan di sini, paste aja. Yes to all, sudah terreplace. Nah, ikon baterai selesai. Kita decompile, sync in, push, jadi. Contoh selanjutnya, kalau mau edit sinyal ini ya, ini yang diedit tata letak sinyal di sini. Nah, ini untuk wifi in out. Ini perhatikan ya, ini setiap frame layout ini mewakili satu ikon. Ini ikon wifi, ID wifi combo, berarti ikonnya ikon wifi. Kedua, ini ikon 3G, ada ID mobile 3G sama 1X, berarti CDMA. Ini ID GSM, ID mobile signal sub 2 slot 2. Nah, di sini kan urutannya kalau di status bar kan yang masih standar, itu kan urutannya dari pojok kanan. Dari pojok kanan itu ikon baterai, lalu ikon GSM, ikon CDMA, lalu ikon wifi. Semisal kita mau pindah ikon wifi ini, tata letak wifi ini ke sebelah baterai, ini kita cut aja. Cut. Kita urutkan setiap frame layout ya. Diingat-ingat frame layout, jangan asal paste. Oh ya, ini yang terakhir ini dari Acrodeck yang apa namanya, kalau data jalan in out-nya itu loh, ini in out apa, jalan data. Nah, ini tadi kita mau pengen pindah ke pojok paling kanan deket jam. Setiap frame layout ini sendiri. Kalau yang ini kan dia tidak ada frame layout, tidak ada paragraf sendiri, ini berarti berjalan sendiri. Ikon airplane itu, ikon pesawat. Nah, kita pastekan di sini. Kita buat baris baru, paste. Nah, kita rapikan. Berarti ikon wifi ada di dekat baterai. Nah, ini selesai. Tidak usah kalau sudah disimpan ya, ikon save ini. Nah, sudah tersimpan. Selanjutnya, ingat-ingat kalau ikon sinyal ada di MSIM Signal Cluster View. Jangan yang Signal Cluster View, karena Signal Cluster View ini buat HP yang untuk satu SIM. Ini karena Android Max U dual SIM pakainya yang ini. Lalu status bar juga MSIM. Jangan yang status bar, dipakai MSIM. Nah, seperti ini. Ini tata letaknya ya. Signal. Lihat di Acrodeck ada yang sinyal sebelah kiri. Ini urutannya dari pojok kiri. Ini kiri. Signal ada di pojok kiri. Lalu linear layout yang kedua. Jadi signal cluster. Isinya apa? More icon, ada ikon notifikasi seperti itu ya. Ikon notifikasi itu setelah ikon sinyal keluarnya kan notif ikonnya kalau ada notif. Nah, lalu di sini setelah itu ini apa ya? Status ikon ini berdiri sendiri. Android system traffic, ini kan traffic, terus apa 0 yang kbps itu loh, itu habis traffic, lalu baterai, lalu jam. Kalau mau pindah jam di pojok kiri ya, Android system UI ini kita cut aja, kita rapikan dulu.
Setelah kita cut, nah, ingat ya, linear layout ini mewakili semua ikon, jadi pastekan di atas ini. Nah, command system status bar police clock, ini jam, jadi jam lalu sinyal, habis jam terus sinyal, terus notif, terus kosong, terus baterai. Nah, seperti itu ya, cuma dibolak-balik aja. Kalau mau ganti ukuran ya ini dilihat. Ada untuk text color, ini ganti ubah, cari hex di Google, mau FF berapa, FF-nya aja. Nah, mulai ini yang diganti, pagernya biarin. Kalau 0 semua berarti transparan, seperti itu. ID terus. Nah, seperti itulah. Kalau mau ubah ketransparanan status bar, ini lihat di atas sendiri ya, mulai Android System UI status bar phone status bar view. Ini mewakili, ini background dari status bar itu. Backgroundnya kita geser ke kanan, cari Android 2 background sama dengan, karena di Acrodex rata-rata yang versi lama itu saya buat transparan, ketransparannya itu ya 70-80% lah. Ini hexnya seperti ini. Kalau mau full transparan, kita ubah ke kosong semua. Ini save jadi full transparan. Save. Nah, close. Ini jadi di status bar. Terus expand. Status bar expand. Nah, perhatikan Android status bar layout ini. Ini yang mengatur tugas. Mau diubah posisi, ini kan ID switch 1 berarti tugas pertama. Ikon kalau status bar digeser ke bawah itu kan yang pertama wifi ya kayaknya ya. Ya, stringnya wifi. Relative layout. Ini text view, ukuran teksnya ini, ukuran teks tulisan wifi-nya. Lalu ini backgroundnya apa, saya buat transparan. Lalu ya udah itu kalau sama ikon tugasnya di sini sudah dijelaskan. Kalau logikanya gampang kok. Ini kalau string wifi berarti nama wifi, bluetooth ya bluetooth, GPS. Yang cuma diperhatikan ini kalau seperti ini ada cocokannya, kita buka script baru slash ini penutup script. Lalu ini tugas kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini urutannya seperti itu. Kalau mau ganti ikon tugas ya tadi ke drawable HDPI. Kalian cari ikon dulu, lalu replacekan satu-satu. Hotspot. Ini indoor off, on, auto. Ini setengah terang, ini paling redup, ini paling terang, ya seperti itu. Ini ikon data jalan, data on, data off. Nah, disamakan saja, gampangnya kalian ambil sistem UI punya Acrodex. Itu kalian tinggal replace, pasti jalan. Yang penting kalian udah tahu isi ROM-nya. Kalian install dulu, perhatikan apa yang mau diedit itu sambil lihat ke HP. Selesai di ikon-ikon sama sedikit XML. Lalu kalau mau ganti tulisan notifikasi, contohnya tulisan apalah, kita masuk ke res lagi, ke value, cari string.xml, opennya pakai Notepad++ tadi saya. Nah, di sini kalau contohnya ada contoh ada kalau masuk ke setting, terus masuk ke setting, ada tulisan GPS apa atau notifikasi apa, ini mau kita ganti ya bisa seperti ini. Kalau colok USB ada charge only apa MTP atau storage. Misal kalau
storage ini kita colok USB, tulisannya ini kan storage bahasa Inggris, bahasa Indonesia Anda tahu. Ini kita ganti aja. Nah, kita ganti seperti ini, kita save. Jadi kalau keluar itu kalau kita colok ke USB, tulisannya ini bukan lagi storage, seperti itu ya. Udah seperti itu, nggak usah di save. Udah selesai edit, langsung kita mau jadikan sistem UI ini menjadi APK lagi. Caranya, command prompt yang tadi jangan pernah di close. Nanti kalau di close ulang dari pertama. Nah, ini yang langkah ketiga, kita masuk ke langkah ketiga, kita decompile atau menjadikan APK. Kalau sistem UI ya pilih yang sistem UI, kalau framework ya framework, kalau setting ya setting, MMS ya MMS, seperti itu. Karena kita editnya sistem UI. Kita copy ke CMD. Lama, sabar. Nah, tidak ada error, tidak ada masalah. Java sudah diupdate, Android SDK update, semua update. Update dulu punya kalian kalau keluar error, atau berarti ikon yang kalian kopikan tadi, seperti saya ikon baterai atau tugas. Kalau baterai itu rata-rata semua resolusi sama. Kalau misalnya ikon background atau ikon apa, itu usahakan HDPI. Kalau HDPI ya di-convert dulu. Kalau punya misalnya kalau Xperia Z itu kan pakainya XHDPI, kayak MIUI juga itu XHDPI, jadinya lemot ya. Itu di-convert dulu. Terusnya juga ada di XDA, googling, jangan manja. Ini udah jadi APK toolbase sistem UI mentah.apk. Ini menjadikan folder sistem UI menjadi mentah.apk. Mentah artinya belum matang. Kita buat jadi matang dulu. Double klik. Opennya pakai WinRAR. Ini yang mentah. Terus file aslinya sistem UI. Nah, udah kan, ini sistem UI, ini mentah. Perhatikan, jangan sampai salah di sini, salah buat lob. Yang di sistem UI kita pilih MetaIF sama Android Manifest. Ini kita drag masuk ke APK mentah tadi. Oke. Nah, ini tercopy ya MetaIF sama Android Manifest. Close semua. Kalau kan masih mentah. Kalau sudah, kita buat jadi matang, masuk ke langkah 4, sync in. Copy. Kita copy lalu paste. Matang sudah matang, berarti sistem UI yang kalian edit sudah matang dan siap di push ke mana? Ke HP. Kita buat folder sini. Jadi jangan jadi sama Satmiko nanti. Dan yang mentah hapus saja, udah nggak berguna. Yang down kita cut, kita cut masuk ke folder down, kita paste di sini, kita rename menjadi sistem UI.apk. Udah jadi, ikon baterai ganti ke Android tadi, ikon sinyal berubah. Kalau mau notifikasi lain ya yang diedit yang tadi. Kalau masih belum mudeng ya diputar lagi nih video bolak-balik sampai mudeng, gampang. Sistem UI kita copy ke memory card, set permission. Tutorialnya udah aku buat videonya, cari aja ya. Udah jadi ya, sekianlah tutorial dari saya. Semoga yang sok ngakunya newbie atau apa itu
masih belum mudeng kebangetan, udah dibuatin videonya juga. Ini langkah, kalau yang ini langkah apa ya, bongkar dotjar lain waktu aja. Ini agak puyeng. Sekian tutorial dari saya, dari Aloysius Macro Deck Marker. Tunggu updatean selanjutnya. Nggak usah tanya kapan gan jadi, sabar, buat ROM susah. Nah, semua udah selesai, terus stop, bye.